Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Atika Miyasaroh dengan NIM 216121183. Di sini saya akan menjawab beberapa soal pertanyaan UTS metodologi studi Islam. Pertanyaan pertama adalah, sebagai kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, diantaranya yang pertama yaitu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Yang kedua, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Yang ketiga, ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Yang keempat adalah Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya, yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Bagaimana tanggapan terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Jawabannya yang pertama yaitu tuduhan bahwa agama Islam merupakan buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi tidaklah akurat. Meskipun ada kesamaan ajaran antara Islam dan Yahudi, itu tidaklah berarti Islam adalah tiruan dari agama Yahudi. Ajaran-ajaran tersebut mungkin saja merupakan kebenaran yang diwahyukan kepada para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Mengenai penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, memang ada kesamaan antara agama Islam dan agama Yahudi. Namun hal ini bukanlah bukti bahwa Islam menciplak agama Yahudi. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan tidaklah menyentuh kepada kami kelelahan. Quran Surah Qaf ayat 38. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa yang dapat diinterpretasikan sebagai 6 periode waktu atau hari dalam konteks penciptaan. Jadi meskipun terdapat kesamaan ajaran antara Islam dan Yahudi, itu tidak berarti bahwa Islam adalah tiruan dari agama Yahudi. Ajaran-ajaran tersebut bisa saja merupakan kebenaran yang diwahyukan pada para nabi sebelumnya, dan Al-Quran memberikan bukti yang jelas mengenai ajaran tersebut. Yang kedua, hari Sabtu dan Jumat dianggap suci dalam agama Yahudi dan Islam, tetapi alasan kekudusan keduanya berbeda. Hari Sabtu dipandang suci dalam agama Yahudi karena merupakan hari Sabat, sedangkan dalam Islam, Jumat dipandang suci karena merupakan hari Jumat yang memiliki signifikansi keagamaan tersendiri. Tuduhan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akurat meskipun ada kesamaan dalam praktik ibadah antara agama Yahudi dan Islam. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Islam adalah hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Sebagai tanggapan, kita dapat mencatat bahwa hari Jumat di Islam bukanlah hasil penciplakan dari hari Sabtu agama Yahudi. Hari Jumat dalam Islam memiliki signifikasi tersendiri sebagai hari ibadah dan juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dengan demikian, hari Jumat dalam Islam bukanlah sekadar penciplakan dari hari Sabtu dalam agama Yahudi, tetapi memiliki dasar ajaran yang jelas dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki keunikannya sendiri. Yang ketiga, terdapat beberapa kata yang sama antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi. Namun hal ini tidak mengindikasikan penjiplakan. Banyak kata dan konsep dalam agama-agama Yahudi memiliki kesamaan karena ketiga agama tersebut berbagi akar sejarah yang sama. Tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat meskipun ada kesamaan kosakata antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi. Ini tidak menunjukkan bahwa Islam adalah hasil jiplakan dari agama Yahudi. Sebaliknya, kesamaan kosakata tersebut dapat dijelaskan oleh hubungan sejarah dan linguistik antara kedua agama tersebut. Selain itu, Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ajaran yang dibawanya bukanlah buatan manusia tetapi wahyu langsung dari Allah. Sebagai contoh, dalam surah Al-An'am ayat 19, Allah berfirman, katakanlah, apakah ada
sekutu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, padahal Dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama yang menyerahkan diri, dan janganlah engkau menjadi salah seorang yang musyrik atau mengadakan sesuatu bersama Allah. Ayat ini menegaskan bahwa ajaran Islam bukanlah buatan manusia, melainkan datang dari Allah. Selain itu, banyak ajaran dan prinsip Islam yang unik dan tidak ada dalam agama Yahudi, seperti konsep tauhid, akhlak yang mulia, sistem hukum, dan lain-lain. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Islam adalah jiplakan dari agama Yahudi tidak memiliki dasar yang kuat. Yang keempat adalah tidak ada bukti konkret Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad belajar ajaran Yahudi secara langsung. Meskipun beliau melakukan perdagangan ke Syam, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa beliau belajar agama Yahudi dari para pemuka agama di sana. Tuduhan tersebut adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti sejarah atau Al-Quran. Meskipun ada persamaan antara ajaran Islam dan Yahudi, seperti monoteisme dan beberapa aspek hukum, bukan berarti Islam adalah jiplakan dari Yahudi. Nabi Muhammad tidak hanya berinteraksi dengan pemeluk agama Yahudi, tetapi juga dengan orang Kristen, pagan, dan lainnya selama kehidupannya. Interaksi ini tidak berarti bahwa Islam berasal dari Yahudi atau Kristen. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bukan hasil peniruan atau modifikasi dari agama lain. Contoh ayat yang menegaskan hal ini adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam untuk umat manusia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yaitu deskripsi masalah. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat, sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya, yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasinya, metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Jawabannya, implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut. Yang pertama, dalam pendekatan teologis, metodenya adalah masalah kepercayaan dan kepribadian. Suami bertanggung jawab atas kebahagiaan istrinya dan akan melakukan segalanya untuk mencapai itu. Ini adalah konsep tawakul dan kepribadian yang diperlukan agar kita menjadi individu yang berwawasan pada Allah. Yang kedua, dengan pendekatan antropologis. Dengan metode ini adalah masalah perilaku dan kebudayaan. Suami mengambil keputusan untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan buah kelapa muda tersebut yang merupakan konsep adat dan tradisi di dalam kebudayaan. Yang ketiga, melalui metode pendekatan sosiologis. Ini adalah masalah hubungan antar keluarga dan masyarakat. Suami mengambil keputusan untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan buah kelapa muda tersebut yang merupakan konsep sosialisasi untuk mencapai kebahagiaan istrinya. Selanjutnya, dengan pendekatan filosofis. Dengan metodenya adalah masalah kepribadian dan kesadaran. Suami mengambil keputusan untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan buah kelapa muda tersebut yang merupakan konsep tawakul dan kesadaran yang diperlukan agar kita menjadi individu yang berwawasan kepada Allah. Selanjutnya, melalui pendekatan historis. Dengan metode masalah sejarah dan pengaruhnya terhadap kebudayaan dan perilaku masyarakat. Suami mengambil keputusan untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan buah kelapa muda tersebut yang merupakan konsep perubahan dan perkembangan dalam kebudayaan. Selanjutnya adalah pendekatan kebudayaan. Metodenya adalah masalah kebudayaan dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Suami mengambil keputusan untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan buah kelapa muda tersebut yang merupakan konsep adat dan tradisi di dalam kebudayaan. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan psikologis dan pendekatan interdisipliner. Dengan metode masalah hubungan antara pendidikan dan kebudayaan, suami mengambil keputusan untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan buah kelapa muda yang merupakan konsep pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama. Jawabannya adalah studi Islam
yang bersifat normatif religius dan empiris historis melibatkan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami ajaran agama Islam. Yang pertama, studi Islam normatif religius. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap ajaran agama Islam dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan pada teks-teks suci Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya yaitu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Contoh hadis Nabi yang menegaskan norma-norma agama seperti hadis yang menerangkan tentang pentingnya menjaga waktu sholat atau menunaikan zakat. Selanjutnya contoh ijtihad para ulama dalam menginterpretasikan ajaran agama, misalnya ijtihad Imam Syafi'i dalam menetapkan prinsip-prinsip fikih berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu studi Islam empiris historis. Studi Islam yang bersifat empiris historis adalah pendekatan yang mengkaji agama Islam dengan menggunakan bukti-bukti empiris dan penelitian historis untuk memahami konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana ajaran Islam muncul dan berkembang. Pendekatan ini menggabungkan penelitian ilmiah dengan pemahaman tentang Islam sebagai agama yang hidup dan berkembang dalam sejarah. Contoh dari pendekatan ini dapat ditemukan dalam penelitian sejarah terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan masyarakat awal Islam. Misalnya, kita dapat mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menggambarkan keadaan sosial, ekonomi, dan politik saat itu, serta bagaimana ajaran Islam merespon dan mempengaruhi masyarakat pada masa itu. Sebagai contoh, dalam mengkaji peran wanita dalam masyarakat awal Islam, kita dapat merujuk pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menetapkan hak-hak wanita serta praktik sosial yang terjadi pada saat itu. Salah satu contohnya adalah ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 32 yang menegaskan kesetaraan antara pria dan wanita dalam hal pemberian warisan. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalangi atau mempersulit harta-harta pewaris yang diberikan Allah kepada kamu karena ingin menyantuni karena anak-anak perempuanmu atau karena khawatir mengenai keselamatan mereka." Selain itu, terdapat juga hadis Nabi yang menegaskan pentingnya perlakuan baik terhadap wanita seperti hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, para ulama juga melakukan ijtihad berdasarkan penelitian empiris dan pemahaman historis untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks zaman mereka. Contohnya adalah ijtihad dalam bidang ekonomi Islam, di mana ulama seperti Imam Al-Ghazali melakukan analisis empiris terhadap prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam dan menerapkannya dalam konteks sosial dan ekonomi pada zamannya. Dengan demikian, studi Islam yang bersifat empiris historis memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana ajaran Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sejarah dan kehidupan nyata, serta bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, studi Islam dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran agama Islam, baik dari sudut pandang normatif religius maupun empiris historis. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mengaplikasikan ajaran agama dengan memperhitungkan konteks sejarah dan realitas sosial yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.